Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian ba'da Ramadan. Kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, belum menyentuh finish. Namun termasuk di antara tanda kecerdasan seseorang, yakni ia akan berpikir apa-apa yang jauh ke depan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang aqyas? Siapa orang yang cerdas? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qayyisu lima alima ba'dal maut. Al-qayyis adalah orang yang dia beramal untuk apa-apa setelah kematian. Artinya berfikirnya jauh ke depan. Apa-apa yang ia kerjakan, ma'amila lima ba'dal maut. Maka berfikir untuk sesuatu yang akan terjadi, ini termasuk di antara tanda kecerdasan. Dan ketika kita di saat bulan Ramadan menyadari bagaimana diri termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih, bagaimana diri terpacu untuk menjadi lebih saleh, lebih menebar manfaat dan lain sebagainya, lalu muncul kekhawatiran, sampai kapan kesalehan ini? Apakah kesalehan ini sampai kemudian ba'da Ramadan, atau kemudian finish dengan finishnya Ramadan? Maka berfikirnya seseorang tentang hal ini adalah sebuah tanda kecerdasan pula. Karenanya kemudian bahasan di malam hari ini adalah apa yang akan kita dapati ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, banyak di antara kita yang tatkala Ramadan seakan-akan menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan mungkin versi terbaik di dalam dirinya. Dia akan berpayah-payah untuk salat malam, dia akan berlapar-lapar dengan puasa. Begitu pula dia akan berkeluh-keluh saat capek bertilawah. Tapi selepas itu seakan-akan dia kembali menjadi pribadi yang dahulu. Hal ini tidak lain tidak bukan karena futur dan karena ketiadaan ikhlas. Ana ingin nukilkan sebuah hadis yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Bagaimana seseorang yang dia tampak saleh sepanjang hayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking amal-amal saleh dia lakukan sepanjang hayat, seakan-akan antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu dhira' saja. Hanya tinggal melangkah saja. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ia pun kemudian beramal dengan amalan penduduk neraka di penghujung hayatnya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang beramal dengan amal saleh sepanjang hayat,
lalu ia menutup hayatnya dengan amalan penduduk neraka dan masuk ke dalam neraka? Mungkin tidak. Kalau beramal hanya saat Ramadan saja, lalu kemudian hilang kesalehannya setelah Ramadan, mungkin tidak? Sangat mungkin. Yang beramal sepanjang hayat saja bisa terjerumus dalam su'ul khatimah, apalagi yang beramal saleh hanya saat Ramadan. Makanya kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau kaitkan dengan hadis dalam redaksi yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yarawhu linnas. Ada di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga semata-mata dalam pandangan manusia saja. Yani ketika dilihat orang dia baik, selesai. Apakah ini artinya ikhlas? Tidak. Maka ketiadaan ikhlas inilah yang menyebabkan ketergelinciran di akhir. Ketiadaan ikhlas inilah yang menjadi sumber utama futur. Baik. Karenanya para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, alangkah sayang ketika momentum baik yang telah kita bangun untuk diri sendiri di bulan Ramadan ini kemudian hilang begitu saja ketika kita tidak bisa mencapai keikhlasan yang sebenar-benar keikhlasan di penghujung Ramadan ini. Dan sebelum kita membahas tentang bagaimana cara atau kiat agar kita bisa mempertahankan kesalehan selepas Ramadan, sehingga ujian setelah Ramadan berupa futur ini bisa kita minimalisir, maka kita perlu tahu dulu apa saja penyebab futur. Apa saja penyebab futur. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang futur, yakni apa saja sebab-sebabnya. Maka beliau pertama kali menasihatkan kita tentang rasa ikhlas, hal yang sempat kita nukil tadi. Keikhlasan ini sesuatu yang mutlak. Seseorang yang ikhlas karena Allah, dia tidak akan peduli ia sedang berada di momen apa, ia sedang dilihat oleh siapa, dan ia dalam keadaan apa. Dia akan mempersembahkan yang terbaik dari dirinya, dan dia akan terlalu menjaga bagaimana versi terbaik dalam dirinya selalu muncul. Maka ikhlas, jelas ini adalah faktor utama. Adamul ikhlas, ketiadaan ikhlas inilah penyebab utama dari futur. Berikutnya, termasuk di antara sebab-sebab futur adalah dha'ful ilm, lemahnya ilmu syar'i. Ketika seseorang mengetahui bahwa niatnya dalam belajar, niatnya dalam beramal, setelah dia punya ilmu lalu dia beramal, dia disibukkan dengan dua hal itu, menambah ilmu, meningkatkan amalan. Menambah ilmu, meningkatkan amalan. Dia disibukkan dengan itu, maka sejatinya ia sedang disibukkan dengan lingkaran kebaikan yang akan menjaga dirinya. Karenanya para ulama mengatakan, waktu kalau tidak engkau isi dengan kebaikan, maka keburukan akan mengisinya. Makanya para talibul ilm itu anti dengan apa? Anti dengan nganggur. Yang ada dalam benaknya adalah selain kewajiban-kewajiban duniawi, yang kemudian sebagai suami, yang kemudian sebagai istri, yang kemudian sebagai seorang karyawan, yang kemudian sebagai seorang pengusaha. Lalu kemudian dalam benaknya berikutnya adalah ibadah. Ibadah butuh ilmu, ya sudah, akan berkutat di antara ini saja. Akan berkutat di antara ini saja. Tapi kalau kemudian nganggur, kalau kemudian banyak slow,
maka di sanalah kemudian fitnah itu akan melanda. Sementara di negeri kita, apa yang terjadi? Bahkan sempat familiar di telinga kita menjadi pahlawan dengan rebahan. Konon dahulu ketika wabah Covid menyerang, maka kita sejatinya harus anti dengan lafal itu. Kenapa harus menjadi rebahan untuk dikatakan sebagai pahlawan? Kenapa tidak disibukkan dengan apa? Dengan belajar, membaca dan lain sebagainya. Berikutnya, termasuk di antara sebab futur melanda, yakni kecintaan kepada perkara-perkara yang bisa melalaikan akhirat. Dan ini sifatnya umum, hobi termasuk. Bahkan kemudian benda-benda yang sifatnya konkret. Dia sibuk dengan otomotifnya, dia sibuk dengan gadgetnya, perkara-perkara yang berpotensi melalaikan dari akhirat. Maka ini sebab berikutnya. Yang keempat, di antara sebab-sebab futur, dan hal ini jarang sekali dibahas, al-maftun bi'aqaribi, terfitnah dengan circle terdekatnya. Dia terfitnah dengan anaknya, dia terfitnah dengan istrinya, dia terfitnah dengan suaminya. Saat ia ingin mengencangkan ikat pinggang, saat ia ingin mendapatkan kemaslahatan yang lebih luas, ternyata digandoli oleh anaknya, digandoli oleh siapa? Istrinya, suaminya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan ini sering sekali melalaikan kita. Kita anggap bahwa saya memberikan waktu untuk anak, ini pun juga berpahala, Ustaz. Saya memberikan waktu untuk istri, untuk suami, ini berpahala, Ustaz. Tayyib, berpahala. Tapi apakah dengan berpahalanya itu lalu kemudian mengeliminir banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan? Kalla, tentu saja tidak. Karenanya benar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, bahwa di antara anak dan juga istri alias pasangan ada yang menjadi fitnah atau musuh bagi kita semuanya. Maka perlu untuk kemudian selalu menyinkronkan apa visi kita dengan istri. Hal yang dianggap tabu adalah ketika kemudian ngobrol bersama dengan keluarga kita untuk menyamakan lagi visi, ini dianggap sudah usang. Inilah yang dilakukan mestinya oleh calon pengantin. Subhanallah. Menyamakan visi terkait dengan bagaimana kehidupan dalam pernikahan, ini bukan hanya ketika kita mau menikah saja. Setelah menikah, ini sesuatu yang perlu diperbaharui. Berapa banyak di antara kita yang hadir di majelis ini ketika kemudian di awal Ramadan atau maksimal di tengah Ramadan lalu sudah kemudian berdiskusi dengan istri, nanti kita iktikaf bareng ya, nanti kita cari masjid yang proper ya, nanti kita punya target hafalan harus lebih lagi ya, atau tilawah di 10 hari terakhir yang harus lebih semangat lagi ya. Atau justru apa yang menjadi obrolan kita dengan pasangan adalah kapan kita mudik, beli hampers untuk siapa saja, dan lain sebagainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Termasuk urusan jangka panjang. Tahun Hijriah ini tinggal beberapa bulan lagi saja. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita sekarang berada di penghujung apa? Di penghujung tahun Hijriah. Maka kemudian introspeksi bersama dengan pasangan, apa yang sudah kita capai dan apa kemudian target kita di bulan Muharram.
Apa target kita di tahun mendatang untuk keluarga ini? Sekarang apa yang menjadi sumber pahala bagi keluarga ini? Pahala bagi suami, pahala bagi istri, pahala bagi suaminya. Suami mungkin sumber pahalanya ada yang kemudian suami ini duduk di majelis ilmu sendiri. Sang istri mungkin sumber pahalanya ada yang kemudian menjadi admin dalam sebuah sebuah jum'iyatu dakwah. Tapi apa kemudian yang menjadi pahala bersama? Mungkin kemudian semakin menabung bersama untuk apa? Untuk pergi umrah. Mungkin kemudian berkecimpung dalam sebuah yayasan yang notabene itu bisa menegakkan lebih luas dakwah-dakwah sunnah dan lain sebagainya. Ini perlu ada bahasan-bahasan seperti itu. Sehingga sebagai seorang suami ini perlu memikirkan bagaimana keran dakwahnya istri, keran pahalanya istri. Benar bahwasanya seorang istri ketika dia taat dengan suaminya, seorang istri ketika dia fokus dengan kewajiban dalam rumah tangganya, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi tidakkah dia melihat statusnya sebagai talibatul ilm, penuntut ilmu? Lihat bagaimana para sahabiah. Apakah mencukupkan hanya dengan menservis suaminya saja? Apakah mencukupkan dengan bagaimana ibadah di dalam rumah saja? Kalla, tidak. Maka seorang suami harus perhatian dengan apa yang menjadi sumber pahala bagi istri. Maka disamakan persepsinya. Karena kalau tidak, sangat berpotensi suami yang gandoli dalam beramal saleh, yang membuat futur justru dari circle terdekatnya, ini istri. Begitu pula sebaliknya, suami. Berikutnya termasuk pula yakni penyebab-penyebab futur yang insya Allah kita ketahui bersama, yakni buruknya lingkungan. Lingkungan yang buruk jelas akan mengkontaminasi keimanan dan keilmuan kita, sehingga syubhat menjadi muncul, sehingga kemudian pemakluman atas perkara-perkara yang diharamkan menjadi biasa dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Kalau kita sudah mengetahui apa saja sebab-sebab futur, dari yang pertama, dari tentang keikhlasan sampai lingkungan, maka berikutnya adalah bagaimana cara kita bangkit dari futur. Bagaimana cara kita bangkit dari futur. Ada beberapa hal yang bisa kita catat pada poin ini. Namun poin yang ingin kita ingatkan pertama kali adalah kesadaran bahwa Ramadan adalah poros dari agenda tahunan. Mungkin selesai ibadah Ramadan, tetapi lafal Ramadan tidak hilang dari doa-doa kita. Tapi lafal Ramadan tidak hilang dari benak kita. Tapi lafal Ramadan tidak hilang dari himmah kita. Inilah yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Artinya, ketika kemudian kita telah masuk di bulan Syawal, ini lafal-lafal Ramadan tidak kemudian sirna begitu saja. Lafal Ramadan ini selalu ada di lisan para salafus saleh dari Muharram sampai Dzulhijjah. Lafal tentang Ramadan ini selalu membasahi lisan para sahabat dari Muharram sampai Dzulhijjah. Bagaimana Dzulqa'dah berdoa agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana di bulan Dzulhijjah berdoa apa yang dipanjatkan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana di bulan Muharram berdoa agar apa yang kemudian dibiasakan di bulan Ramadan bisa terus berlanjut. Terus demikian. Sayangnya di antara kita mudah sekali terlupakan dengan ini. Ketika bulan Syawal, mungkin masih ada bumbu-bumbu Ramadan yang tersisa. Kenapa? Karena kita melaksanakan puasa Syawal. Belum lagi kemudian ada acara undangan terah Syawalan dan lain sebagainya. Mungkin masih ada bumbu-bumbu Syawal yang tersisa. Tapi bagaimana dengan Dzulhijjah? Bagaimana dengan Muharram? Maka menyadari bahwa Ramadan adalah siklus tahunan. Sama seperti ketika di benak kita, mayoritas sekarang menganggap bahwasanya hal yang istimewa di setiap tahunnya adalah momen di bulan Juni, Juli, ketika kenaikan anak.
Maka di sana kemudian ada hari keluarga yang panjang alias liburan. Bagaimana kemudian akhir tahun? Kita selalu mengingat itu. Sudahkah kita mengingat itu? Yakni Ramadan adalah poros atau siklus tahunan yang tidak boleh lepas dari benak kita, dan menyadari kapan mestinya kita berhenti beramal. Kalau kita menyadari dua hal ini, insya Allah Syawal kita, Dzulqa'dah kita, Dzulhijjah kita akan lebih terjaga dari futur. Akan lebih terjaga dari futur. Taib. Lalu bahasan berikutnya, bahasan yang menjadi penutup dari majelis kita di malam hari ini. Faktor-faktor yang mendorong untuk futur sudah. Kiat-kiat untuk berlepas diri dari futur sudah. Maka berikutnya, bagaimana cara kita untuk bisa istiqamah sesuai sunnah? Bagaimana cara kita untuk bisa istiqamah sesuai sunnah? Para jamaah sekalian, untuk kita bisa istiqamah, kita harus menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita di luar dari kemampuan diri kita. Dan ayat tentang ini semuanya insya Allah sudah khatam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani hambanya lebih dari batas kemampuan hamba tersebut. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika menyampaikan, Inna hadad dinu yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Wala yushadad dinu ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang yang dia terlalu ngotot dalam beragama, justru ia akan dikalahkan. Seseorang yang dia terlalu ngotot dalam beragama, justru ia akan dikalahkan. Ketika mendapati sesuatu yang sunnah muakkadah, dia anggap seperti wajib. Ketika sesuatu yang dia fardu kifayah, dianggap seperti fardu ain. Ketika mendapati rukhsah, dia tidak amalkan, illa ghalabah, dia akan dikalahkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Maka masuklah kalian ke dalamnya dengan perasaan tenang. Sebagian ulama mengatakan tenang di sini dengan lemah lembut. Artinya, untuk kemudian kita menjadi orang yang istiqamah, sejatinya ini bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang terlampau berat kalau kita lakukan bertahap demi bertahap. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bagaimana runtutan untuk bisa istiqamah. Beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbah, wa la yastaqima qalbah hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan mampu seorang hamba ini untuk istiqamah sampai dia istiqamah dulu hatinya. Dan tidak akan bisa dia istiqamah hatinya sampai dia istiqamah lisannya. Artinya, ini sebuah apa? Ini sebuah klasifikasi. Seseorang kalau dia ingin istiqamah secara amal perbuatan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, maka dia harus istiqamah dulu hatinya. Wala yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan hatinya pun juga tidak akan bisa istiqamah sampai lisannya istiqamah. Maka jangan muluk-muluk berbicara tentang istiqamah secara amal perbuatan kalau lisan ternyata masih tidak terjaga.
Kalau hati masih belum tertata, jangan bicara muluk-muluk. Maka mulai dari lisan dulu. Bagaimana lisan ini? Istiqomahnya lisan yakni ia berbicara tidaklah melainkan yang jujur. Maka ia terjauh dari dusta, ia terjauh dari ghibah, ia terjauh dari namimah. Ini. Kalau kemudian lisannya saja masih dikit-dikit dusta, lisannya masih merasakan lezatnya ghibah, lisannya masih tidak bisa lepas dari namimah, maka tidak akan bisa dia naik tingkat. Apa itu istiqomah hati? Apa istiqomah hati? Sebagian ulama mengatakan yakni yakhlu minal hasad, terbebas dari hasad. Walaupun memang di antara perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasadin. Jasad itu selalu punya potensi hasad. Maka minimal bagaimana hati kita ketika ingin istiqomah supaya melahirkan istiqomah perbuatan, sifat atau hasad kita ini bisa terminimalisir dengan baik. Memang kita akan berharap sesuatu yang tidak mungkin kalau hati ini tidak punya hasad. Setiap jiwa pasti punya bibit hasad. Tapi bagaimana kita bisa meredam itu semua? Para ulama mengatakan bagaimana cara untuk meredam hasad? Disebutkan wallaimu yubdihi. Orang yang buruk dia akan menampakkannya. Sementara orang yang baik dia akan yukhfihi, akan menyembunyikan hasadnya. Maka para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini pembahasan kita terkait dengan ujian selepas Ramadan atau madza ba'da Ramadan. Apa yang terjadi setelah Ramadan? Yang menjadi fitnah terbesar kita adalah futur. Yang menjadi PR terbesar kita adalah istiqamah. Maka bagaimana kemudian sebab-sebab futur harus kita eliminasi? Bagaimana kemudian kiat-kiat untuk bisa terbebas dari futur dan juga istiqamah? Ini yang harus kita pijak dari sekarang. Maka jangan lupa kita berada di momen-momen istimewa, momen-momen Ramadan. Jangan sampai di momen yang disebutkan dalam hadis yang sahih. 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lalu tidak kita dapati satupun list dalam doa-doa kita, ya Allah, hamba memohon keistiqomahan ba'da Ramadan. Jangan sampai kita berada di momen yang mustajabah lalu kita tidak pernah meminta kepada Allah keistiqomahan ba'da Ramadan. Yang kita minta, ya Allah, THR-nya masih belum cair, ya Allah. Ya Allah, kok cuannya tidak seperti Ramadan lalu, ya Allah. Kalau hanya itu yang menjadi keluh kesah kita, tidak kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka istiqamatan fid din. Tidak meminta demikian. Pasca Ramadan khususnya, maka sungguh kita adalah orang yang benar-benar lalai. Mintalah keistiqomahan di sisa-sisa hari terakhir bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalinya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.